LPMP. Nah, ini berkorelasi sekali Bapak Ibu dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Husni dan terakhir yang dipaparkan oleh Ibu Mariana. Pak Husni tadi mengatakan bahwa begitu banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dengan bekerja pihak lain seperti misalnya CSR yang tadi juga beberapa yang sudah disampaikan diperkuat oleh Pak Tajudin dan pengalaman-pengalaman dari Ibu Estina. Nah, ini bisa kita kuatkan kembali dan kita gabungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mariana. Ada peluang-peluang kerjasama yang mungkin bisa disatukan atau mungkin bisa dikorelasikan dengan LPMP. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, untuk memperjelas terkait dengan khususnya tugas yang tadi yang disampaikan oleh Bu Mariana dan bagaimana fungsi atau manfaatnya nanti ke depan, karena ini terkait dengan apa upaya-upaya kita dalam perbaikan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya kami akan membuka terlebih dahulu sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelum nanti Bapak Ibu kami ingatkan tadi seperti yang disampaikan Bu Mariana bisa bergabung di dalam Google Classroom. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami persilakan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi atau sharing. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Pertama, kami terkait dengan bicarakan tentang rapor mutu, Pak. Zaman COVID ini, kemarin kita juga mendampingi sekolah binaan bagaimana mengisi rapor 2019. Dan sampai hari ini terus berganti terus versi-versinya, update terus data dapodiknya. Tentunya kita ini sebuah kendala awal bagaimana kita melihat rapor mutu sekolah kita sekolah binaan. Dan sampai hari ini mohon maaf, saya juga sering melihat dan konsultasi juga ke PMP dengan Pak Liko, bahwasanya SD itu sarprasnya ada situ dibuatnya tenaga labor, labornya, dan nilainya ketika kami memverifikasi dan memvalidasi itu nilainya 7 sempurna Bapak. Itu akan sangat mempengaruhi, betul itu. Karena sekolah tidak punya kok dibuat nilainya 7, sampai hari ini kami sudah buat koreksian, sampai hari ini belum berubah. Ini kan sebuah, dan kalau pengalaman kita sebelumnya, di bulan April target kita kemarin sudah selesai. Sampai hari ini sudah bulan Agustus, sudah penghujung 2012, rapor PMP belum selesai. Ini sebuah momok buat kita bagaimana untuk menyusun rapor mutu ke depan, karena sampai hari ini belum selesai. Dan saya lihat kemarin terakhir juga masih belum berubah. Saya sudah buat koreksian di situ, tapi rapor mutu sekolah tidak berubah. Ya, kemudian juga tidak adanya nilai nilai sosial, nilai kepribadian itu tidak ada dari guru dan kepala sekolahnya. Bahkan juga kepala sekolah punya sertifikat pendidik, nilainya tidak keluar. Nah, bagaimana langkah kita ke depan? Ya, mungkin kami ini yang di lapangan ini supaya nanti emang datanya harus cepat. Ketika bagaimana membuat sikap kita, membuat program ke depan, apakah itu di TPMPS-nya atau TMPPD-nya. Ini kendala awal bagi kita mungkin Pak Roni. Jadi untuk itu sampai hari ini saya lihat para operator juga masih update, masih merilis data dapodiknya dengan versi-versi baru. Nah, sementara rapor mutu kita belum keluar sampai hari ini. Sesuai dengan yang rencanakan kemarin bulan April harus selesai, sudah rampung. Tapi udah jauh melornya ke belakang. Nah, tahulah kita kena masa COVID kah? Nah, mungkin itu kira-kira apa solusinya sehingga ada percepatan data rapor mutu setiap sekolah bisa kita lihat sesuai dengan kondisi realnya. Ini sekarang tidak sesuai dengan kondisi realnya, Pak. Ya, terus terang saja SD, kalau SMP wajarlah mungkin dia punya labor 1-2-nya. Tapi kalau SD labornya tidak ada, tenaga labornya ada kok nilainya 7 gitu. Nah, ini mohon mungkin
sebagai masukan mungkin ke LPMP bagaimana data sekolah ini cepat teratasi dengan cepat sehingga langkah kita kami di pengawas bagaimana nanti bisa memberdayakan TPMPS, koordinasi segala macam itu nanti bisa aja diatur karena tidak nampak rapor mutunya belum jelas sampai hari ini dan tahun 2019 ini. Itu mungkin dari kami Pak Roni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarizal. Ini persoalan yang mungkin klasik ya dibilang ya Pak Sarizal ya, terkait dengan rapor mutu dan tentunya juga menghambat upaya-upaya perbaikan mutu kita ke depan. Tapi ini bukan sebuah posisi atau kondisi yang bisa dikatakan sudah berakhir gitu Pak. Tapi ada upaya-upaya atau solusi-solusi yang mungkin kita bisa tindak lanjuti. Nah mungkin ini kita kembalikan ke Bu Mariana. Bu Mariana? Ya. Baik Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Sahrizal. Pertanyaannya menarik ya, dan juga saya yakin itu ada di benak kita semua yang hadir dalam ruangan ini, dalam room meeting ini. Bapak Ibu, kita mendapatkan informasi terakhir dari sistem informasi kami. Rapor mutu tahun 2019 itu insya Allah Bapak Ibu bisa di-download atau diunduh nanti di pertengahan atau di minggu ketiga ya Bapak Ibu ya, di minggu ketiga bulan Agustus ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak apa namanya salah lagi Bapak Ibu. Nah Pak, rapor mutu yang seperti saya sampaikan di slide-slide saya tadi digunakan sebagai data untuk membuat program, baik itu program dinas pendidikan ataupun program satuan pendidikan, itu sebenarnya hadir gitu atau sudah bisa di-upload, di-download atau diunduh itu sebelum sekolah ataupun dinas membuat program-program kegiatan ya Pak Sahrizal ya. Sehingga di RKS dinas ataupun di RKS sekolah itu benar-benar berdasarkan rapor mutu atau peta mutunya. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Nah kemudian Pak Sahrizal ada beberapa nilai ya, nilai yang mungkin berbeda dengan kondisi realnya sekolah. Contohnya di sistem yang di tahun lalu Pak, untuk mendapatkan data PTK di peta mutu itu bersinergi dengan data Dapodik sebenarnya Pak Sahrizal ya. Nah, ketika data Dapodik sekolah itu tidak diisi dengan baik juga, dengan lengkap gitu Bapak Ibu, itu juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang akan muncul terkait Sapras dan PTK-nya di peta mutunya atau rapor mutunya Pak Sahrizal. Nah, mungkin di tahun 2020 ini nanti yang saya dapatkan informasi dari Satgas PMP ada perubahan dalam aplikasi Pak Sahrizal yang mungkin lebih sederhana dan lebih memudahkan satuan pendidikan dalam hal ini menginput data-data mutunya Pak Sahrizal. Demikian Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa terrealisasi ya Pak Sahrizal. Kami pun LPP sangat berharap segera mungkin rapor mutu di tahun 2019 ini bisa kami dapatkan Pak. Karena kami juga punya tugas dalam menganalisis rapor mutu tersebut, sehingga kedepannya kami mengetahui penjaminan mutu di LPP sudah seperti apa gitu Pak Sahrizal. Udah seperti apakah sekolah-sekolah dalam rangka mencapai SMP-nya. Jadi sangat-sangat kami perlukan juga itu Pak Sahrizal. Demikian Pak Roni, mungkin Pak Roni mau menambahkan, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mariana dan Pak Sahrizal, Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Mariana, ya bisa dikatakan ini juga masalah nasional ya Pak ya. Jadi ini mudah-mudahan tentunya kita tidak hanya terpaku sampai di situ saja, tapi ada beberapa tindakan-tindakan atau strategi-strategi yang dapat kita lakukan. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali Pak Sahrizal, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah sumber informasi bagi kami di LPMP khususnya, dan nanti bisa akan menjadi tindak lanjut tentunya untuk kita bersama
bagaimana memecahkan persoalan-persoalan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin Pak Sarizal ada tanggapan lagi atau cukup Pak? Nah, Pak. Kalau memang berorientasi kepada data Dapodik, karena kepala sekolah ketika menginput data sertifikat KKM sudah ada. Kenapa tidak ada korelasinya dengan rapor mutu kita? Kepala sekolah nggak punya sertifikat kepala sekolah. Terus bagaimana dengan korelasi dengan nilai penilaian kepribadian, penilaian sosial, kok sampai 0 nilainya? Nah, yang nilai yang kita tidak harapkan. Nah, apakah memang aplikasi yang digunakan kementerian itu seperti apa gitu kan? Sudah jauh betul kita targetkan kemarin bulan April sudah selesai, karena saya sering dipanggil sama dari PMP dan saya sering berkoordinasi dengan Pak Roni, Pak Liko dan kawan-kawan yang dari PMP. Saya mungkin yang selalu melek terhadap rapor mutu, Pak, saya tengok terus. Namun belum berubah-berubah. Ya, dengan berbasis sekolah juga sering tanya ke kita, gimana nih Pak, kalau nak keluar nilai kami, gitu kan? Dan karena di rapordingnya sudah di-upload semua sesuai dengan yang diarahkan sesuai dengan aturan Dapodik. Namun Dapodik terus merilis terus gitu kan. Ya, karena kita sudah dari penghujung rapor mutu 2019. Tentu kita bagaimana menganalisisnya Pak. Dan mungkin yang kita 18 lagi orientasinya sejauh mana sekolah kita nih, sekolah binaan kita nih yang ada di Bintan ini meningkat atau turun. Turunnya di mana? Kita baru mengatur strategi lagi program apa yang mau dibuat ke depan gitu kan. Nah, kita belum tahu lagi hasilnya seperti apa dan hal-hal yang labor perpustakaan yang sekolah tak punya sebagian kok nilainya cukup. Karena ini ketika kita ada rakor di kantor bupati dulu bahwa sekolah Bintan, ya, kalau tak salah saya 34 sekolah sudah memenuhi standar SMP berdasarkan data statistik dari kementerian. Nah, sementara sekolah kita masih mengharapkan bantuan dari pusat, gitu kan? Dan ini ya sering saya pertanyakan ketika ada pelatihan di Solo, saya tanyakan juga alasannya akreditasinya sudah bagus. Nah, ini mungkin jadi bagi saya menjadi pemikiran besar itu Pak Roni, karena tidak sesuai data yang diinput oleh sekolah dengan hasil yang kami waktu memvalidasinya. Nah, kami buat koreksian, ini tidak sesuai, tidak ada sekolah punya. Sekolah tidak ngisi itu kok muncul nilai 7 di mana? Sempurna lagi Pak, sempurna. Nilai yang kita harapkan, nilai profesinya, nilai supervisi akademiknya, nilai keurusannya yang harus muncul tidak muncul gitu kan. Ini bagaimana langkah awal kita sehingga kita bisa membandingkan rapor mutu 2018 dan 2019 naik atau tidak gitu kan, atau turun atau naik. Itu kita berpijak dari situ karena sumber datanya adalah dari LPMP dan dari kementerian. Nah, itu makanya kalau bagi saya menjadi sebuah pemikiran buat saya Pak, bagaimana langkah ke depan kita nak membimbing sekolah binaan kita bersama TPMPS-nya. Langkah apa mau dibuatnya dengan penggunaan anggaran yang ada dan bosnya mungkin, tapi dengan ada seperti ini sekolah belum berani juga rapor mutu belum keluar. Itu mungkin Pak Reni, terima kasih. Ya, bisa kami tangkap Pak, dan perlu kami sampaikan juga Pak Sarizal ini terus kami catat Pak sebagai sebuah masukan, dan terima kasih Pak Sarizal, Bapak Ibu semuanya. Hal-hal yang seperti ini terus senantiasa juga kami sampaikan kepada tim pusat untuk bagaimana solusi-solusi yang nantinya akan kita lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Sarizal, karena LPMP Provinsi Kepulauan Riau tidak tinggal diam Bapak Ibu. Kami di beberapa kesempatan juga terus menyampaikan masukan-masukan dari Bapak Ibu itu kepada teman-teman di tim pusat. Terima kasih Pak Sarizal. Sama-sama Pak Roni. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk yang ingin berdiskusi, bertanya. Tadi sudah kita dengarkan permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Sarizal. Dan mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ingin mempertegas atau memperjelas
unjuk kerja atau tugas-tugas yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mariana. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik Pak Roni, tambahan sedikit. Bapak Ibu, Ya, silakan Bu. iya, baik Pak Ibu, tim PPD Kabupaten Bintan, sekali lagi mohon partisipasi dan kerjasamanya terkait tugas yang sudah kami sampaikan tadi. Mohon bisa dikumpulkan di tanggal 14 Agustus ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 atau 4 hari ke depan bersama tim bisa menyelesaikan LK-nya, pembagiannya. Karena hari ini ada 2 kabupaten yang kita fasilitasi yaitu Bintan dan Karimun. Nanti sesi siang adalah Karimun. Dan sama-sama Karimun dan Bintan ini akan mengumpulkan tugas-tugasnya di tanggal 14 Agustus. Nah, di 3 hari tersebut Bapak Ibu kita bisa sharing di dalam kelas tadi bagaimana menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2-nya. Jadi mohon mungkin ada semacam penunjukan ya, karena tim PPD kan banyak Bapak Ibu. Ada dari unsur dinas, kemudian dari unsur di luar dinas pendidikan, dari dunia usaha dan industri, mungkin tim-tim inti lah yang bisa diminta untuk menyelesaikan tugas, tapi tetap berkoordinasi dengan tim-tim yang lain ya Bapak Ibu. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi tidak untuk menyusahkan Bapak Ibu, tapi kami perlu data ini dalam mempermudah kemitraan kita Bapak Ibu, mempermudah evaluasi data kami, data evaluasi dari Bapak Ibu, menjadikan data kami seperti apa gambaran kemitraan yang